Wispasi. Bersama saya Ocha dalam info seputar ibadah Wispasi. Check it out! Kami mengajak para wanita dan pria untuk hadir dalam ibadah. Rabu jam 4:30 sore ibadah kaum wanita, dilanjut jam 6:30 malam ibadah kaum pria. Dan di hari Sabtu, kami mengundang para pemuda remaja untuk hadir dalam ibadah pemuda remaja jam 4:30 sore. Kemudian jam 6 sore ada ibadah raya di Pos PI Ebenezer Ringinanum. Di hari Minggu, ibadah raya pertama dimulai pukul 6 pagi, dilanjutkan jam 8:30 pagi ada ibadah raya di Pos PI Immanuel Pakunden, dan jam 4:30 sore ada ibadah raya yang kedua. Ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Cornelius Bambang Darmawan. Ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Apabila ada perubahan jadwal, akan disampaikan melalui WhatsApp. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Kita akan bangkit diri, Bapak dan Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Bapa di surga, Engkau mengetahui Tuhan betapa tenangnya Tuhan, betapa damainya Tuhan kalau kami selalu dekat dengan Engkau, kalau kami boleh nempel dengan Engkau ya Bapa. Kami merasakan selalu kasih-Mu, seperti halnya untuk sore hari ini Bapa. Kami di tempat ini karena kami sangat mencintai Tuhan, seperti halnya Tuhan juga sangat mencintai kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan dan juga waktu untuk anak-anak pilihan-Mu Tuhan, untuk berada di rumah-Mu. Dan sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau di ibadah sore ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, tidak akan terlewatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan yang ambil bagian untuk pelayanan di ibadah sore ini Tuhan dalam tangan kuasa Allah. Diberkatilah kami yang ada di sini dan diberkatilah kami yang ada di rumah. Kami serahkan ibadah sore ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu kami muliakan, Allah yang selalu kami sembah. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan pujian Sungguh Indah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau begitu dekat Tuhan dengan kami. Haleluya. Dan Kau dekat.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Pengorbanan Allah atas kami sangat-sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah angkat suaramu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah. Bapa di surga, kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu, penuh dengan sukacita ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya untuk kita bersorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
kalau kita punya Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang selalu ada di dekat kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menerima firman yang dari Allah dan juga menikmati tubuh darah Kristus. Kita akan siapkan hati kita. Mungkin yang hadir di sini sekarang ini juga menghadapi masalah. Tapi apapun yang terjadi, itu Tuhan sudah atur hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal
yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Engkau baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Hamba-Mu selalu berkata, Engkau sangat baik buat kami. Tuhan Yesus baik. Yesus, haleluya Yesus. Dalam segala hal, dalam apapun Tuhan, dalam masalah kami, Engkau tetap Allah yang baik buat kami. Dengan iman Tuhan kami berkata, Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan Bapak Ibu Saudara, sembah ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah selamanya Tuhan kami akan menyembah Engkau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Engkau hadir Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Jamahlah setiap kami Bapa. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Tubuh dan juga darah Tuhan sudah ada di tengah kita, yang sebentar lagi tentunya akan kita nikmati. Dan itu adalah kekuatan buat kita Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan Allah yang sangat besar atas setiap kami. Haleluya. Kalau sekarang ini mungkin ada masalah, ada problem yang kita hadapi, kita percaya Tuhan kita tidak diam Bapak Ibu. Tuhan kita akan menjamah setiap kita dan akan menolong setiap kita. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami. Dengan apa kita akan membalas kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara? Tidak akan cukup. Tapi kadang kita hanya
hati kita Bapak Ibu Saudara. Katakan dari hati kita, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah. Karya-Mu dikerjakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu beribadah dan memberi kami tubuh kuat sehat. Anugerah ini patut dan perlu kami syukuri, dan terlebih daripada itu kami ada di rumah-Mu, di tempat kudus-Mu, menaikkan syukur dan doa-doa, mengangkat suara kami, mengagungkan Engkau Tuhan, Allah yang sudah menyelamatkan kami, memuji-muji-Mu Tuhan, sebab Kau adalah Allah yang patut kami sembah. Terima kasih Tuhan, anugerah yang besar, keindahan bersama dengan Tuhan melebihi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, Kau melihat keberadaan kami umat-Mu. Hiburkanlah, kuatkanlah, tegurlah melalui firman yang kami akan baca dengar. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Hari-hari kelihatannya mendung, mau hujan tapi tidak jadi hujan ya. Tapi apapun Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kita selangkah demi selangkah sampai kita boleh ada hari ini, dan kita melihat banyak sekali kebaikan dikerjakan. Nah, sementara kita duduk bisa mendengar dengan sehat, bisa berjalan ke gereja ini, mungkin ada teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan hal yang kita tidak peroleh sekarang ini. Ya, di satu sisi saya menerima telepon yang begitu memberi sukacita. Di sisi lain Bapak Ibu, saya menerima kabar ada saudari kita yang sedang berjuang juga untuk sakitnya ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itulah perjuangan hidup manusia ya, dimana kita sedang bernafas enak hari ini, tapi ada yang di rumah sakit sedang berjuang dengan pernafasannya juga. Hari ini kita boleh hidup dan menikmati kehidupan ini. Ada yang sedang melepaskan kehidupannya. Dan apapun itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dunia ini datang silih berganti. Dan persoalan masalah yang kita hadapi juga datang silih berganti. Ya, sehingga hati ini Bapak Ibu sebagai gembala diaduk-aduk Bapak Ibu. Begitu mendengar satu berita begitu bersukacita, begitu mendengar berita lain ikut menangis dan bersedih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya seperti seorang yang sedang berdiri di dua sisi yang saling bergantian datang. Ya. Seperti Paulus katakan, bersukacitalah bersama mereka yang bersukacita, tertawalah dengan mereka yang tertawa, menangislah bersama dengan mereka yang menangis. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata masalah-masalah yang silih berganti itu datang Bapak Ibu. Itu selalu bukan selalu ya, sebagian besar kita menganggap bahwa sayalah yang paling menderita di dunia. Padahal ketika masalah-masalah jemaat yang datang silih berganti, yang kami coba untuk doakan, kami datang untuk memberi penghiburan, sebagai gembala memberi semangat, ya. Sebagian orang merasa bahwa masalahku yang paling besar,
Tidak ada masalah yang sebesar. Padahal ada orang yang masalahnya juga lebih besar daripada kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua mengenal Tuhan kita yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam sebuah film fiksi ya, bukan film benar. Saudara, film fiksi ada superhero sedang berkumpul. Para superhero itu ada Wonder Woman, ya, kemudian ada superhero yang di air itu apa namanya? Ya pokoknya superhero semua kumpul ya. Mereka kumpul karena di masing-masing tempat mereka, di dunia, di pegunungan dan di dasar air, sedang ada satu kotak-kotak Pandora yang ada diciptakan. Kalau kotak itu dipersatukan, maka kotak-kotak, ada 3 kotak itu akan memberikan kekuatan super power yang tak tertandingi oleh siapapun. Singkat cerita, para superhero diizinkan untuk menjaga setiap kotak-kotak ini. Dan kotak-kotak ini ternyata berhasil ditemukan oleh alien dari dunia lain, dari planet lain yang hendak mencuri kotak-kotak, mempersatukannya, kemudian mendapatkan kekuatan yang super, kemudian mengokupasi dunia, menghancurkan dunia, menyedot energi-energi yang ada di dunia. Saudara dikasih dalam Tuhan, singkat cerita 3 kotak berhasil dipersatukan. Dan waktu dipersatukan, mulailah peran sang penjahat yang hendak menguasainya. Ketika kotak-kotak itu sudah bersatu, perlu satu tindakan yang akan membuat kotak itu terbuka dan membuat dunia bisa dikuasai. Ingat, ini cerita fiksi loh ya. Ini cerita fiksi. Superman adalah satu tokoh yang sedang ditunggu, sebab dia adalah tokoh yang paling kuat dari semua superhero yang ada. Akhirnya Superman berhasil ditemukan dan dibangkitkan. Mulailah Superman yang dibangkitkan, baru dibangkitkan, pikirannya masih confused. Siapa saya ya? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kotak Pandora yang akhirnya bersatu itu coba dipisahkan lagi oleh salah satu superhero. Mereka bertiga, berempat bekerja sama untuk memisahkan kotak ini. Nah, waktu kotak ini hampir terlepas, sang penjahat tiba-tiba muncul dan mengangkat senjatanya, hendak menghancurkan seorang superhero yang sedang siap-siap melepaskan 3 kotak ini supaya tidak menjadi satu. Tepat pada waktunya Superman muncul. Bapak Ibu bisa membayangkan ceritanya? Tidak bisa ya. Kita akan lihat film. Silakan. Suaranya. I watched your island burn, your sisters begging for their lives, as did your mother.
dark side. Not impressed. Oke Bapak Ibu ya, gambaran ini sedikit bercerita tentang khotbah saya hari ini. Tema kita adalah on time, tepat waktu. Ketika segala sesuatu mau diselesaikan oleh sang penjahat, tiba-tiba Superman muncul di sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menyikmat khotbahnya. Saya ingin mengajak kepada kita untuk menyadari kehidupan bahwa Allah kita adalah Allah yang tepat waktu. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Siap? 3, 4. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Sama-sama bilang, amin. Bapak Ibu saudara kasih yang Tuhan, cerita ini sudah tidak asing bagi kita. Ini cerita yang begitu besar. Ini adalah cerita yang tertulis di dalam sejarah manusia. Apakah ini cerita fiksi? Arkeolog menemukan di dasar laut, di mana orang Israel dan orang Mesir yang menyeberang lewat laut, ditemukan kereta-kereta berkuda di dasar laut yang sudah diliputi oleh karang-karang laut. Tapi para arkeolog ini menemukan begitu banyak kereta-kereta berkuda, ya, kereta-kereta besi dan roda-roda kereta itu di dasar laut. Jadi ini bukanlah suatu cerita fiksi seperti Superman tadi, tapi ini adalah satu cerita yang real, sesuai dengan sejarah dan dibuktikan lewat arkeolog yang ditemukan di dasar laut. Saudara dikasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan betapa Allah yang hebat dan kuat itu berada di sisi orang-orang pilihannya. Ketika orang Israel berhadapan dengan laut, mereka tidak bisa kemana-mana, mereka terpojok, dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hidup mereka terancam. Satu tindakan yang dilakukan oleh Firaun dan para tentaranya,
Mereka mulai mengejar dan mengepung. Dan ketika berada di satu sisi tempat yang tidak dapat kemana-mana lagi, sehingga orang Israel bilang, "Kesinikah engkau mau menguburkan kami?" Sedangkan dengan nafsu yang besar, Fir'aun ingin menghabisi semua orang Israel yang sudah meninggalkan tanah Mesir. Karena itu Fir'aun dengan segala tentaranya dengan kekuatan penuh maju ke depan untuk mengakhiri semua perjalanan orang Israel. Saudara, pada detik-detik terakhir, seperti kisah Superman tadi, waktu sang musuh hendak mengangkat senjatanya, tiba-tiba Superman sudah muncul di sana. Tiba-tiba Anda membaca di sana bahwa tiang awan dan tiang api bergerak dari depan orang Israel. Ketika dia memimpin orang Israel, tiang awan dan tiang api itu bergerak ke belakang, menutupi dan membuat pemisah yang jelas antara Israel dan Mesir. Dituliskan semalam-malaman. Antara orang Mesir tidak bisa melihat Israel, orang Israel tidak bisa lihat Mesir. Mereka terpisahkan. Sebab itulah gambaran ini sesungguhnya menggambarkan tentang betapa kuatnya Allah Israel itu. Dia menolong tepat pada waktunya. Saudara, tidak ada detik, tidak ada menit atau jam yang terlewatkan oleh Allah, sebab Dia yang menciptakan waktu. Dia yang mengatur segala jagat raya ini. Tak pernah terlewat, tak pernah gagal Allah kita itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kekuatannya melebihi dari seorang cerita fiksi Superman. Sebab Superman pada film sebelum ini, judul filmnya Superman is Dead. Superman mati. Allah Israel, Allah kita semua tidak mati. Allah itu hidup selama-lamanya dan Dia yang mengatur waktu-waktu yang tepat bagi setiap kita. Dia mengatur kehidupan kita, bahkan di dalam persoalan yang begitu kritis sekalipun, Allah menolong tepat pada waktu. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang Israel berjalan dengan hebatnya, bahwa Allah melanjutkan pertolongannya bukan hanya kepada ketika Dia memisahkan orang Israel dan orang Mesir semalam-malaman dengan tiang awan dan tiang api sehingga mereka tidak bisa saling melihat satu dengan yang lain. Tapi ketika orang Israel sudah berjalan, karena orang Israel berjalan dengan segala beban-bebannya, mereka membawanya. Sedangkan orang Mesir dengan tentara berkuda. Saudara perhatikan baik-baik. Jalannya orang, larinya orang, sama larinya kuda itu cepat larinya kuda, Bapak Ibu. Hitung-hitungan kertas, orang Israel pasti akan terkejar dan mereka akan mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi tepat pada waktunya Allah melihat. Allah membuat jalur kuda itu menjadi miring dan berat langkahnya. Itulah Allah kita yang hebat, Allah kita yang besar, Allah sesembahan saya. Saudara, dalam pelayanan saya, istri dan kita semua di gereja ini maupun gereja Zabang, tidakkah kita menyadari bahwa banyak sekali persoalan masalah yang datang silih berganti dan pertolongan Tuhan dikerjakan tepat waktu. Saudara, banyak orang yang ingin memuji, bilang Pak Kornel bagus, hebat ya, bijaksana. Tidak Bapak Ibu, saya hanya duduk berdoa untuk persoalanmu dan Tuhan bekerja on time, tepat waktu. Sehingga rumah tangga, persoalan, segala masalah,
Pertolongan Tuhan tepat waktu dan melegakan. Itulah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat yang kita punya. Dia bukan Superman yang bisa mati. Sehingga pada film ini Superman harus dibangkitkan kembali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tepat waktu. Allah tak pernah tidak tepat waktu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan manusia? Keluaran pasal 14 ayat 18 sampai 20 menuliskan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan ke belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam. Kenapa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Tuhan kita ini bukanlah Tuhan yang biasa-biasa seperti manusia yang lemah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau engkau mengandalkan pendetamu, gembalamu ini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, berapa kali saya sudah hampir menyerah untuk pelayanan ini. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup saya. Dia terus memberi hikmat, marifat, dia terus mendorong saya melalui orang-orang di sekeliling, melalui situasi dan segala sesuatu untuk saya berpikir untuk tidak meninggalkan pelayanan. Kenapa? Sebab saya begitu lemah. Karena saya tahu Tuhan itu kuat. Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna di dalam kekuatannya. Maka dia tidak akan pernah terlambat dalam pertolongannya kepada kita manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapa yang paling kuat di dunia ini? Tidak ada kan? Kenapa kita harus mencari yang lebih lemah daripada dia? Tidak ada pertolongan yang sesempurna Allah itu, sebab dia adalah Allah yang terkuat di dunia ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, maka kita bisa bersandar dan berharap kepadanya. Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Engkau adalah biji mataku. Siapa yang berani ngutik-ngutik biji mata Tuhan? Saudara, orang yang diurapi katanya jangan pernah diutik-utik, karena itu akan membahayakan hidupmu sendiri. Oleh karena itu setiap minggu kita diurapi. Setiap minggu ku doakan supaya kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan diurapi Tuhan. Dan siapa yang bisa melawan engkau? Sejahat apapun orang ingin melawan, dia sedang melawan Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, seakan-akan hidup ini pasti akan berakhir. Seakan-akan hidup dia akan berakhir dengan persoalan masalah. Kau merasa bahwa hidupku sudah habis sekarang. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang saya ingin berikan kepadanya untuk hari-hari dalam menghadapi masalahnya, bahwa dia harus menanamkan di dalam hatinya bahwa Tuhan itu kuat. Tuhan kita perkasa. Tuhan itu ajaib. Kalau Allah di pihak, siapa lawan? Begitu banyak orang yang jahat kepada saya, Pak. Firman ini meneguhkan kepada kita semua. Siapapun yang ingin berbuat jahat kepada biji mata Tuhan, dia bisa celaka. Anda begitu dilindungi dan dikasihi. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ini tidak bicara tentang gembala. Ini tidak bicara tentang pendeta.
Ini bicara tentang kita semua yang diurapi, yang diberkati, yang disertai dan dikasih oleh Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa mau lawan kita? Saudara, banyak orang jahat, banyak orang tidak senang sama kita, banyak. Tapi kalau Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan? Oleh karena itu muliakan dan tinggikan Allah yang kuat itu, sebab Dia yang mengatasi langit. Kebesaran dan kemuliaannya mengatasi bumi. Seperti lagu yang kita sering nyanyikan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dia mengatasi langit, Dia mengatasi bumi, Dia menciptakan segala, dan Dia juga menciptakan saya dan Anda. Bahkan Dia lebih mengetahui segala aliran darahmu, detak jantungmu, lebih daripada engkau mengetahuinya. Dia tahu juga jumlah rambut yang diizinkan jatuh. Dia tahu dan menghitung jumlah rambut. Lu pernah ngitung jumlah rambut? Gak pernah Bapak Ibu ya. Yang rontok pun saya gak pernah ngitung Bapak Ibu. Lihat di bantal, lu rontok. Susuin entah lagi ya. Apa-apalah ya. Oleh karena itu, berserahlah kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 20. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan itu membelah air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering, sedang di kiri dan di kanannya mereka itu sebagai air itu sebagai tembok bagi mereka. Oh, dia lihat tuh ada ikan hiu jalan. Ya. Saya bisa membayangkan, kalau Bapak Ibu coba membayangkan kira-kira apa ya yang ada di benakmu ketika kanan kirimu tembok air ya, dan engkau berjalan tempat kering, terus ada lihat tuh ada ikan apa ya. Jadi Bapak Ibu, sorry saya belum next ya. Oke. Musa mengulurkan tangannya, kemudian laut terbelah. Ya. Semalam-malaman mereka berjalan di tempat yang kering, terus melihat suasana yang begitu luar biasa. Belum pernah lihat Bapak Ibu. Wah, saya bisa membayangkan yang belum pernah lihat kemudian lihat kayak begitu, gimana ya? Pasti berdecak kagum. Ya. Saya ke Tanah Toraja Bapak Ibu. Di Tanah Toraja itu ada sebuah patung Yesus yang begitu tinggi, besar. Belum pernah saya lihat patung sebesar itu. Sedang mengedangkan tangannya memberkati kota Toraja. Sebenarnya kasih Tuhan, saya ke sana. Ya. Saya ke sana, kemudian saya berada di bawah patung. Saya melihat, gede banget ya. Heran-heran nih buatnya gimana caranya ya. Ngangkat batu, ngangkat semennya gimana caranya ya. Itu saja sudah tidak terpikirkan. Hal yang belum pernah terjadi, kemudian baru pertama melihatnya. Decak kagum Bapak Ibu. Sudah dikasih dalam Tuhan, melihat suasana itu Bapak Ibu, kemudian melihat sekeliling Tanah Toraja yang Tuhan Yesus berkati. Waktu saya berada di, waduh, belum pernah lihat yang sebesar ini. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali merasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga bisa membayangkan lebih terkagum-kagumnya orang Israel sambil melihat kanan dan kirinya tembok air, di mana tembok itu berdiri dan mereka berjalan di tempat yang kering.
Saya membayangkan, oh Tuhan, kau begitu luar biasa. Siapa yang mengerjakannya? Semalam-malaman mereka berjalan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita menyertai. Kenapa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, karena Dia menyertai selangkah demi selangkah, dan Dia mengenal setiap kita orang percaya. Dia tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu, sekali waktu ada anak yang dipijatkan di sebuah tempat pemijatan. Setelah dipijatkan, anak itu dikasih ban di kepalanya, kemudian diterapi di air supaya dia berenang. Ditinggal, tiba-tiba balik kepalanya di bawah, kakinya di atas. Anak itu mati. Pernah dengar ininya, beritanya? Orang tuanya menangis, mau menuntut bagaimanapun anak itu tetap mati. Menyesalnya minta ampun. Dilihat di CCTV bagaimana dia terbalik dan dia meninggal. Sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kenapa bisa begitu? Karena sang penjaga meninggalkannya. Tapi setiap detik Allah menyertai saya dan Anda, dan tidak meninggalkan pandangannya dari setiap hidup kita. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita, sebab Dia adalah Allah yang menyertai dan terus memandang kepada kita. Bapak Ibu, kita yang punya anak juga begitu, bukan? Sekali waktu kita pernah lengah dan anak kita terjatuh, tapi Allah sekali-kali tidak pernah lengah dan membiarkan kita terjerumus. Sehingga Dia bilang apa? Tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Sebab saya ada di situ. Sebab saya refleks akan terus menolongmu, dan aku takkan membiarkanmu. Kenapa Allah menjadi Allah yang tepat waktu? Karena Dia selalu memantau setiap detik kehidupanmu, bahkan setiap detak jantungmu Dia perhatikan. Bayangkan kalau jantung itu berhenti, habis kita. Padahal jantung itu bekerja sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Kalau usiamu berusia 50 tahun, 51 tahun, jantung itu sudah berdetak dan tak berhenti sampai sekarang. Siapa yang menjaga dia? Dokter? Oh, enggak lah. Istri, suami? Tidak. Bahkan waktu engkau tidur sekalipun, jantung itu tetap terjaga dengan baik, karena Tuhan menyertai saya. Dalam perjalanan Israel, Dia tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Kalau Dia tinggalkan, rubuhlah tembok-tembok air itu dan menutupi orang-orang Israel, maka orang Israel bisa mati. Keluaran pasal 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu rancangannya sempurna, aman dan penuh kesejahteraan. Ada ikan hiu di sana. Ikan hiu kalau Anda kecemplung, Bapak Ibu, bisa disantap Anda sama ikan hiu. Tidak. Tapi ikan hiu tidak bisa ngapa-ngapain, karena tembok itu kalau dia keluar dari air itu malah dia mati kan itu ya. Seakan-akan sedang melindungi umat Israel dari segala mara bahaya. Di belakang kereta itu mengejar, dilambatkan oleh Tuhan. Kanan kirinya ada dinding air. Mana ada ikan-ikan yang berbahaya yang bisa mencelakakan orang Israel, tidak bisa buat apa-apa karena dinding itu. Serta Tuhan itu sempurna. Rancanganmu adalah supaya engkau berhasil menyeberangi laut ini dan engkau berada di seberang dengan selamat. Karena Tuhan yang merancangkan dan membawa hidup kita ke tanah perjanjian Kanaan itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, sadar kenapa Tuhan itu pasti tepat waktu. Sebab Dia adalah Allah yang kuat.
Kenapa Tuhan itu pasti tepat waktu? Karena Tuhan selalu menyertai saya. Menyertai di dalam kehidupan. Anak-anak, engkau disertai oleh orang tuamu sampai kau dewasa. Ketika engkau sudah menikah, kami tidak menyertai engkau lagi. Tapi Tuhan masih menyertai kau sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu, jadi pengharapan yang besar bagi kita semua bahwa Allah itu tidak pernah gagal dengan waktu-waktunya, tepat waktu Dia menolong saya. Kenapa Allah tidak pernah terlambat menolong umatnya? Yang ketiga, Keluaran pasal 14 ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihat, janji Tuhan kepada Musa itu tidak pernah gagal. Sebab sebelumnya firman Tuhan datang kepada Musa, bilang begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan itu sudah janji tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan sampai kondisi yang begitu terjepit. Ketika orang Israel berpikir, mati aku sekarang. Tapi Allah tak pernah ingkar janji. Dia bilang, aku sertai kamu sampai engkau memasuki tanah perjanjian. Aku sertai kamu sebab aku yang suruh engkau keluar dari tanah Mesir. Aku menyertai kamu. Dan janji-janji yang dia buat kepada orang Israel dan Musa tidak pernah gagal walaupun orang Israel bersungut-sungut. Walaupun keadaan melihat bahwa orang Israel kehilang cinta kepada Tuhan karena keadaan. Tapi Tuhan tetap setia mencintai umatnya. Dia terus membimbing di dalam kegagalan-kegagalan mereka untuk membawa mereka ke dalam janji Tuhan dan rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya adalah membawa saya dan Anda ke dalam rencana dan rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera untuk masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita gagal, kalau kita jatuh, periksalah diri kita. Tapi percayalah bahwa Allah ada di sisi kita. Ketika kita gagal, minta ampun sama Tuhan. Dia mengampuni dan mengangkat kita kembali karena Dia menyertai kita. Dan kekuatannya membuat kita tidak bisa dijamah oleh apapun. Pak, saya dikirimi santet-santet, Pak. Tidak bisa, Bapak Ibu. Saya nggak percaya tuh. Wong dukun santet musim paling kuat, nyantet toh aku. Tak bisa, Bapak Ibu. Sebab kita punya Tuhan yang kuat. Sebab kita disertai oleh Tuhan dan janjinya tak pernah gagal. Sudah dikasih dalam Tuhan, khotbah ini mau saya hentikan, tapi saya mendengar suara hujan. Kita teruskan 2 jam lagi ya. Enggak ya. Puji Tuhan. Oke, ini firman Tuhan yang meneguhkan kita. Saya mau kita buka Mazmur pasal 121 ya. Mazmur saya enggak tulis sana ya. Selesai. Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai 8 kita baca bersama-sama. Silakan pemain musik D. Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Amin, bilang amin. Oke, mari kita baca sama-sama. Siap, 3, 4. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, camkanlah, tanamkan di dalam hati. Ini bukanlah sebuah fiksi
psikologi yang hanya ingin membuat Anda tahu seakan-akan Tuhan ada. Saya ingin menyadarkan kepada kita bahwa bukan secara psikologi seakan-akan dia ada, dan sebenarnya tidak ada. Saya mau kasih tahu, dia sungguh-sungguh ada. Dan Tuhan penjagamu ada di dalam setiap hidupmu. Jangan takut sebab dia kuat. Jangan takut sebab janjinya ya dan amin. Ya. Jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan itu selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tutup Alkitab kita, masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhanku Yesus, betapa agung dan besarnya Engkau. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan tak pernah gagal dalam rencana. Tuhan tepat waktu menolong setiap umat. Dan kami tahu kenapa Tuhan selalu tepat waktu. Karena Engkau kuat, karena Engkau menyertai kami dan terus memperhatikan kami. Tidak melepaskan pandangan sedetik. Dan Engkau tak pernah ingkar janji. Tuhan selalu tepat waktu menolong kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, menyadarkan kami bahwa setiap apa yang kami lakukan, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan Tuhan takkan membiarkannya. Karena kita dipiji mata Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami akan mengingat bagaimana Engkau berkorban bagi kami semua untuk memberikan kepada kami hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat suaramu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, dengan baik, awal pemulihan adalah dari pengakuan. Oleh karena itu, kalau ada dosa dan pelanggaran di dalam hati,
Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Sebab itu awal pemulihan. Pengakuan adalah awal pemulihan. Dengan pengakuan kau tahu bahwa Allah berkuasa, selalu tepat waktu. Dengan pengakuan kau tahu bahwa Allah menyertaimu kembali di dalam hidup orang yang diurapi dan diberkati. Oleh karena itu saya memberi waktu beberapa menit untuk mengaku di hadapan Tuhan atas dosa-dosa pelanggaran yang mungkin ada di dalam hidup. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat dia membuang dosa kita. Jauh ke dalam tubir laut dia tak mengingat-ingatnya lagi. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mau menjadi yang diurapi. Kami mau menjadi orang yang diberkati. Sebab mereka yang diurapi adalah biji mata Tuhan yang disertai Tuhan. Dengan kekuatan tangan Tuhan. Janjinya tak berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik, kalau sudah mari kita buka roti kita perlahan-lahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dengan hadirat Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka cawan perlahan-lahan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Ingat, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Jangan ingat-ingat lagi. Sebab dia akan memberkati kita semua. Ingat kematiannya. Ingat darahnya yang dicurahkan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Tuhan, hari ini kami tahu Tuhan, di dalam pergumulan hidup kami Tuhan, mungkin kami tidak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Mungkin kami tidak ngerti persoalan-persoalan hidup ini Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik dan dia menolong tepat waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sudah berkorban bagi hidup kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh dengar firman yang meneguhkan hidup kami.
nanti. Sebentar anak-anak-Mu akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah kami memberikan demi cinta kami kepada Tuhan, demi kasih kami kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang harus terus dinyatakan di dunia ini. Dan setiap korban yang dinyatakan, biarlah boleh dikelola dengan baik untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi, sebab kami sudah dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, yang ingin memberi persembahan di rumah yang sedang ibadah, silakan di rekening 033-194-3001 atau di 033-8888-191. Semua atas nama GBT Kristus Pengasih dan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik pekerjaan Tuhan dalam rutinitas gereja maupun diakonia. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu lihatlah umat-Mu hari ini beribadah Tuhan. Dan kami tahu sekarang Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami. Dan kami tahu sekarang Allah memelihara dan menyertai kami. Kami tak takut dan khawatir lagi dengan kehidupan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah kami boleh datang beribadah memuliakan nama. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, Tuhan berkati. Semua umat-Mu yang datang beribadah pun Tuhan berkati. Kami yakin dan percaya Tuhan yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga kami boleh berjalan dengan penuh keberanian menghadapi segala keadaan. Sebab Tuhan yang menyertai kami. Tiang awan-Mu, tiang api-Mu bekerja begitu kuat di dalam hidup kami, memisahkan dunia dengan kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang kudus-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Berkati juga kekuatan dan kesehatan kami semua. Keluarga demi keluarga yang datang hari ini Tuhan, lihat keadaan mereka Tuhan. Dalam persoalan masalah, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak keturunan kami Tuhan. Mereka memiliki masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan yang terus menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Demikian juga dengan hidup kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan terus membawa saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang berjuang Tuhan, Rita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Pak Herwanto sudah berada di rumah, boleh menikmati kekuatan kesehatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kami semua diberi kesempatan dan kesehatan juga datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Hari-hari kami akan pakai untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan. Kami siap pergi Tuhan, diutus dalam keadaan apapun kami mau melayani Tuhan.
Sebab kami adalah hamba-hamba yang sudah diselamatkan, anak-anak ketebusan. Oleh karena itu kami butuh urapan. Sebab ketika kami menjadi orang-orang yang diurapi, kami menjadi biji mata Tuhan yang disertai oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Kami membutuhkan urapan sehingga kami boleh melayani dengan segenap hati. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Jadilah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan urapi kami dengan urapan yang dari sorga oleh tangan-Mu sendiri Tuhan. Mengedangkannya bagi setiap hidup kami masing-masing. Besar, kecil, tua, muda Tuhan. Tuhan hadir secara pribadi di dalam setiap hati. Sebab itu kami semua menjadi yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga yang diberikan Allah sendiri kepada kita masing-masing. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat